Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kurniadi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Angga Kurniadi, dan yang kedua ada Ardiansyah, yang ketiga ada Ulia Trihayati, dan yang keempat ada Lasmi Yuniasi. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lasmi Yuniasi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal Islami. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Ada beberapa ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adi Warman Azwar Karim pada bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansor, dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum muhajirin. Yang kedua, kebijakan pajak. Pajak ini, khususnya kumus, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produksi. Yang ketiga yaitu anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandasan dengan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu yang pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Yang kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Yang ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada kaum mualaf. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan mengingatkan partisipasi kerja produksi kaum muslimin. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah
Secara umum, sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam ada 7. Yang pertama, 1. Zakat atau zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. 2. Haraj. Haraj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Haraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan berdasarkan zoning atau penetapan daerah atau wilayah. Haraj menjadi semacam PBB. Yang membedakan haraj dengan PBD yaitu tanah yang tidak berdasarkan zoning atau penempatan daerah atau wilayah. Ketiga, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah tidak wajib jika seorang non-muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran dan kemiskinannya. Pada zaman modern ini, jizyah seperti pajak jiwa yang dikenakan warga asing yang masuk dan menetap di suatu negara, atau biasa dikenal dengan visa. 4. Khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang atau ghaniyah, serta tentang pengaturan alokasi harta rampasan perang diatur dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Namun, pada zaman sekarang, khums itu bukan serta pajak dari hasil perang, melainkan barang temuan dan barang tambang. 5. Usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Keenam, pinjaman. Untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam pengertian ini, Islam tidak melarang untuk melakukan utang piutang asalkan tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ketujuh, pinjaman lain. Ada yang disebut kafarat, yaitu denda. Contoh lainnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulia Trihayati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebijakan anggaran belanja pemerintah. Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya, pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Keadaan seperti ini biasanya dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan penyimpanan atau saving terhadap pendapatannya. Maka, keadaan atau situasi yang seperti ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Dan sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, seperti kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam arti lain, belanja pemerintah melebihi penerimaannya, maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran. Selanjutnya, ada beberapa kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antaranya, yang pertama yaitu
belanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah. Yang kedua, menghindari masodaqoh atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Yang ketiga yaitu mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat yaitu pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima yaitu kaidah al-ghurmu bi al-guni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Artinya, yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Dan yang terakhir yaitu kaidah malayutimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Dan selanjutnya yaitu kebijakan belanja umum. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Dan yang terakhir yaitu belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat. Berikut sistem pendanaannya. Kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Secara rinci, pembelanjaan negara harus didasarkan pada 1. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah. Yang kedua, kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir. Di samping alokasinya harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah. Yang ketiga, prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan. Yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariah. Maka, alokasi belanja negaranya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Yang kelima, prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurah, hajiyah, dan kamaliyah. Kaidah-kaidah tersebut merupakan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antaranya, Quran Surat Al-Zariyat ayat ke-19 disebutkan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Yang kedua, ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dan yang ketiga, Quran Surah Al-Hash ayat ke-7 disebutkan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kemudian terdapat juga beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang diberikan dari orang yang tidak membutuhkan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Demikian pula Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Al-Auf bahwa Rasulullah bersabda, apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaklah tanda-tanda nikmat dan kemudian yang diberikan Allah kepadamu tersebut ditambahkan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami tentang kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Terlebih dan kurangnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.